Biasa. Berarti harus Bali etam seorang yang Iya, cintai iya Etam budaya mencintai etam. budaya. Wah, sepakat tuh. Itu. Dengari itu Ja. Ibu Ja. Herja gimana? Iya. Aduh, Nyaman tapi kalau bener yang ada jadi gala podcast segala apa. iya, kalau pelaku sejarahnya ini dah luar biasa. Yang biasa melakukan sehari-hari itu Iya. merasa ini wah luar biasa sekali. Karena ada perjuangan-perjuangan. Biasa tahambur Kita mencari bingung kan? dengan apa tuh buku nikah hilang misalnya gitu kan. Iya. Ya Kalau Ja ini ya. kawin lagi. Dengari itu Kawin Ja. lagi mau hilang buku nikah. Ketika ada orang mau secara di luar kedinasan, apakah bisa Bu? Ada peluang itu gitu loh. Iya, kan begini, saya bangun Pondok Kesah Hayumi ini arsip yang untuk menyampaikan informasi. Artinya kemilenialan menjawab dari transformasi digital yang kita tuh harus berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang harus pintar menggunakan digital. Lebih ya. welcome Bu ya. Iya, jadi umpamanya tidak hanya masyarakat biasa yang tidak tahu bisa menyaksikan ini. Memang kebutuhannya nih konflik Iya, internal. semua Kami sebagai genre. pembina bisa menyampaikan sini, gitu kan. Literasi bisa duduk di sini. OPD lain pun jika ingin menyampaikan informasi bisa duduk di sini maupun kayak koperasi. Konteks budaya juga bisa Bu ya. Kayak apa namanya? Banyak lah di luar sana yang gini menggunakan, silahkan saja digunakan. Tapi kami untuk untuk pembinaan kearsipan itu ada hitungan seperti ini lah, 2-1. Oh iya. 2 konten ini kami pakai untuk menjawab arsiparis masalah menjawab kearsipan, permasalahan kearsipan. Satunya itu dalam 1 minggu itu boleh dimasuki oleh OPD lain secara eksternalnya. Nah, Komunitas boleh, komunitas Bu? boleh sekali, ini bebas, makanya kita di launching oleh Bapak Bupati agar bisa menyerukan atau menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Kota Kartanegara bisa menggunakan Pondok Kesah Hayumi Etam nih. Nah, berkaitan dengan yang perusahaan ya memang kami juga membina perusahaan. Kalau Sida Jereh datang ke sini, Sida bisa melayangkan ke WA pertanyaan-pertanyaan ya kan, pertanyaan kami ini kami jawab melalui konten ini. Ada konten yang kami sediakan itu konten arsiparis menjawab. Kan lebih gampang enggak, Jis? Tidak. Nah, tapi pelaksanaannya Bu, misalnya saya ini ndak mau nerapi ke Bambur nih gitu. Oh, kayak gitu. Itu bisa. Di konten ini bisa tutorial. Bagaimana menjawab pertanyaan tadi dengan tutorial. Itu kita bisa terapkan di sini. Dan kalau memungkinkan juga tidak harus menjadi beban oleh instansi luar, bisa datang ke Dinas Kearsipan Perpustakaan. Untuk magang juga bisa. Mengundang kami juga untuk datang melakukan bimbingan teknis di lapangan juga boleh. Itu deh, Jis. Jadi niatnya karena tadi ini adalah pola penyampaian informasi dengan cara berbeda. Iya. Buat kawan-kawan di manapun kau berada. Jadi ini lebih santai tapi substansi kita dapat. Iya. Karena itu semua yang menggunakan gadget bisa melihat. Iya. Dan semua kelompok sasaran bisa kena. Iya. Terus ada tambahan deh, Ajis. UKAR ini kan sebentar lagi sudah mengikuti kebijakan nasional tentang aplikasi Serikandi. Baru dengar Nah, saya Serikandi ini deh yo. Ini harus menguasai IT. Iya, jadi itu apa isinya Bu? Nah, isinya globalnya tuh, aja Bu. ya isinya kalau dulu tuh Etam di tertib tata naskah dinas yang bekerja di perkantoran ini, di tertib nyimpan arsip, di tahu berapa umurnya nyimpan. Di aplikasi itu bisa. Di situ bisa kan dia. Jadi ngetik tanda tangan tuh pakai aplikasi. Maka OPD ini harus rutin kami lakukan pembinaan terus karena arahnya nanti ke aplikasi gitu. Nah, jadi ada kaitan itu kan elektronik ya. Elektronik. Surat elektronik, stempel elektronik, tanda tangan elektronik. Iya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ya mudah-mudahan lah itu bisa Nah, Bu. Ya. Kan Pondok Kesah ini kan sepertinya nih bilang Ibu tadi bisa terbuka untuk siapa saja. Iya. Nah, setelah aksi perubahan Ibu sudah terlaksana, apakah ini akan lanjut? Nah, gitu pasti kan pertanyaannya itu Bu. Iya. Pasti orang dia nih ada yang kangen nih, apakah nih masa tidak lagi leh. Nah, Etam nih mungkin
sudah keberapa kan Iya. konten yang Etam buat. Apakah bisa apakah lanjut ke dia gitu. tetap ada Ayumi podcast atau tegak apa gitu loh. Berarti Pondok Kesa Ayumi ini sebenarnya itu alat bagaimana saya selama setahun 10 bulan di bidang pembinaan dan pengawasan ini menemukan menganalisis permasalahan yang kami hadapi, misalkan luasnya wilayah demografi Iya, terus berapa ada 14.912 yang harus dalam objek pengawasan kami, terus juga berkaitan dengan pandemi ada PPKM, etam prokes juga. Nah, kalah pentingnya ya ada pemotongan anggaran kan, artinya bisa kami ini menuju objek-objek pengawasan yang jauh-jauh, bayangkan ya berapa kecamatan kan ya desa, nah itulah yang membuat kita berpikir ini harus disiasati dengan adanya Pondok Kesa Ayumi gitu kan. Nah, berkaitan dengan kedepannya harapan kami ini terus menjadi alat bekerja, baik itu di bidang kearsipan maupun bidang perpustakaan. Jadi tetap bisa dipakai, tetap selalu dipakai karena keberhasilan tuh saya mengukurnya dari bagaimana kami menyampaikan informasi dan orang-orang bisa merasa puas itu dengan informasi yang kami berikan. Jadi tidak menghambat lah informasi ini kan dengan adanya pandemi gitu deh. Berarti akan tetap Bu ya. Ya, insya Allah eksis mudah-mudahan ya. Tinggal timnya aja lagi. Nah, ya itu berarti harus ada restrukturisasi baru kan dia tuh, karena ini kan tim proper kan, ketika masuk di OPD kan mungkin baru ada kita buat lagi untuk biar push. Tapi paling orangnya itu lagi. Lucu juga itu nih ya. Ya itu. Tapi alhamdulillah ujung-ujungnya kan lebih terasah kan, lebih semangat. Jadi lingkup etam tuh jadi luas. Ketika ada ini loh. Ternyata di Dinas Kearsipan perpustakaan ada podcast tegak nih gitu loh. Iya, alhamdulillah. Ya, dia aja sih isi-isi terus. Iya, insya Allah nanti ada kawan-kawan. Sudah tenar juga jadi YouTuber. Nah, kan. Apalagi Etam Kesa nih? Saya. Namun Kesa arsip ini tidak habisnya juga. Jujur tidak habis. Ternyata dulu tuh arsipnya udah buangan deh. Bahasanya orang dipandang sebelah mata. Buang bungkus kacang. Iya, kadang-kadang arsip bertemu di pasar-pasar. Iya, saya ingat juga kemarin itu waktu Pak Bupati kesini kan, berharap tuh Etam kan harus yang ngumpuli objek yang tahun 2015, 14 ke atas Bu ya. Jadi si dia tuh berharap tuh, yang dulu balik. Nah ini bagi yang dengar di rumah dimanapun engkau berada. Jadi kita ada koleksi-koleksi terkait dengan foto-foto lawas yang mungkin yang vintage mahal di bawah-bawah jadi itu lemari apa tuh kan bisa di share ke sini. Nah di share ke sini pun dia tidak semata-mata di share Bu ya, kita ada reward penghargaan atas penyerahan kearsipan itu, baik arsip foto sejarah pembangunan juga Bu ya. Iya, sejarah pembangunan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh olahraga. Dulu datokku dulu apa simpan maha kan, mungkin ada penari dulu datok. Mun dipubliskan kan orang tahu ya, padahal itu sebenarnya sumber ilmu untuk anak cucu etam. Bahari itu juga ingat ada musik jazz di Kesultanan kan, etam pertama loh di karena ada musik itu jazz. Harus etam serahkan, nanti kami tetap mencantumkan sumbernya, siapa yang menyerahkan. Jadi ada nanti diberi reward, ada semacam sertifikat Ibu ya. Nah itu. Jadi siapapun yang dengar bisa, mun kita ndak konsultasi arsip bisa lewat WA dan nanti terus atau bisa ke dinas juga, bersurat ke dinas. Nah kalau mau empat mata bisa langsung aja ke Ibu Sekretaris. Mungkin ada yang lebih dalam lagi diumumkan karena kaitannya nanti secara teknis. Banyak juga orang-orang teknis kita di sini. Abis itu apalagi banyak enggak ditanyakan. Banyak bener nih Bu Aji. Nah, siapa terkait mempertahankan tuh. Mempertahankan prestasi dari nasional itu adalah sangat memuaskan. Terus tuh kita hat-trick bidang pembangunan di Kalimantan Timur. Nah, apakah ada trik-trik tertentu Bu? Trik dia nih gak mana nih? Baliknya lah ya kebijakan lagi nih. Karena kan itu belum tentu yang
yang baru mungkin masih perlu sinergi lagi. Nah, apakah? Iya, sebenarnya kalau untuk LKD itu tidak ada yang saya katakan mudah ya Dek Jis ya. Katakan mudah gini karena kan ada penilaian Dek. Dari penilaian kearsipan tuh ada sendiri. Itu rutin Bu ya. Rutin setiap tahun. Terus penilaian dari perpustakaan juga ada kan Dek. Iya, ada. Nah, artinya ada rekomendasi setiap penilaian. Makanya Etam melihat rekomendasinya Dek. Etam disuruh apa di situ, maka itu yang Etam kerjakan. Artinya ada prioritas sudah. Kemana Etam harus arah nih target-target Etam ke depan yang Etam mau perbaiki. Itu bentuk mempertahankan Dek. Kalau Etam keluar dari rekomendasi, maka ya sudah Etam sudah perintahnya begini, Etam ke kiri ke kanan sesuai dengan anunya kan, ada target bukti apa tuh rincian komponen itu kan, biasanya instrumen kan punya komponen, kita ndak lengkapi ini. Ada kesinergian Etam Dek. Sinergian Etam ini dengan bidang perencanaan. Iya, semua Bu. Iya, nanti duduknya tuh kan bidang perencanaan di dua bidang ini, dua urusan. Nanti kita sinergikanlah perencanaan ini dengan rekomendasi-rekomendasi tadi, baik perpustakaannya maupun itu dengan kearsipannya. Nah, saya ndak pesan kita nih. Ya. Pesan kita untuk apa tuh lingkup OPD aja dulu. OPD seluruh tentang OPD kearsipan nih, apa nih mulai nih kita harus apa, jangan berhamburan atau apa, arsip jangan sembarang taruh. Silakan Kak. Mumpung nih kita nih guru ya Dek ya. Gurui maksudnya itu madahi mulai ini baik hak ada arsip. Nah, itu lingkup OPD aja dulu Bu. OPD. OPD Etam aja dulu. OPD ini kan ada atmosfer yang terbaru yang dibuat oleh Bupati, yaitu modifikasi perjanjian kinerja Dek. Perjanjian kinerja ini kan mengacu di tata kelola kearsipan dengan nilai B. Sementara kan OPD ini kan masih di C, C. Nah, sekarang bebannya itu mau ke B itu mereka harus benar-benar serius nih di dalam menangani tata kelola kearsipan. Karena penilaian reformasi birokrasi itu di pengawasan kearsipan, di tata kelola kearsipannya. Nah, sekarang pesan saya itu ayo sudah sama-sama gitu. Etam sinergikan, jangan lagi beranggapan arsip itu bukan hal yang penting, karena penyelamatan arsip dengar ituan. Nah, ngangguk mah. Iya, penyelamatan arsip ini sudah ada sanksinya, Dek. Waduh. Di Undang-Undang 43 2009 itu ada itu seluruhnya seluruh pencipta arsip. Orang bawa mulang arsip di rumah. Iya, sesuai perintah dibawa mulang kena sanksi, Dek. Menghilangkan apalagi meminjamkan ke orang lain kena sanksi pidana. Iya, apalagi inya tuh menjagai arsip nih, mau nyerahkan ke lembaga kearsipan daerah tuh sanksinya bisa 20 tahunan tuh. Denda sampai 500 juta. Ya mungkin jangan hari ini, jangan diingat yang lalu dah. Yang lalu tuh arsip pasti baik ya. Di 2002 bangun sekarang lah. Bangun sekarang sinergi kita buat aura yang terbaru lah ya, tentang semangat. Tata bekerja yang benar. Jangan ibaratnya nyurang nih makan mau basuh piring. Makan basuh piring, taruh lagi odahnya, dia nak makan piringnya udah bersih lagi. Gak itu Etam bekerja deh mundi perkantoran. Gak tujuan jangan samakan lagi tiga ini. Makai baju di dalam lemari kan berkelimpangan. Artinya polahkan odahnya supaya arsip tuh bisa baik gitu, nah tertata di odahnya kayak gitu. Artinya itu ada bentuk penyelamatan deh sebenarnya itu sudah. Nah, itu lantai kali Kakak Deo. Iya, mantap. Ya elah, Dek. Jadi itu tadi pesan dari Ibu Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Banyak yang kita bincangkan tadi, ada kebijakan, ada tentang inovasi, dan ke depan insya Allah kami akan terus memberikan informasi lewat podcast Ayumi ini. Mungkin itu dulu ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu pada hari ini. Semoga Etam segalanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya. Etam mungkin salam arsip, Bu. Iya. Salam arsip. Makasih. Podcast Ayumi tetap ditonton ya. Oke. Iya, jaya terus podcast Ayumi.